Seminggu yang lalu, aku menikah dengan pacar yang sudah bersamaku selama 7 tahun. Dia resmi menjadi istriku sekarang. Pesta pernikahan kami direncanakan dengan sangat rinci. Semua harus sempurna. Setiap detail dipikirkan dengan baik, mulai dari dekorasi bunga yang elegan, menu makanan yang lezat, hingga alunan musik yang dipilih sesuai dengan tema hari itu. Suasana begitu ceria dan penuh dengan tawa. Teman-teman dan keluarga berkumpul, merayakan kebahagiaan kami. Dekorasi bunga berwarna putih dan merah muda, serta alunan musik lembut menambah kesan romantis. Kami tak sabar menanti momen ketika kami akan bersumpah setia di depan semua orang yang kami cintai. Pernikahan ini bukan hanya simbol cinta kami, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah kami tempuh bersama. Kami saling mendukung saat kami meraih gelar sarjana, bekerja keras untuk mencapai karir kami, dan melalui banyak tantangan bersama. Pesta pernikahan ini adalah perayaan dari semua itu. Istriku, dengan gaun putihnya yang berkilau, terlihat seperti bidadari yang turun dari langit. Senyumnya yang tulus membuat hatiku berdegup kencang, seolah-olah ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Ketika kami berjalan menyusuri lorong, diiringi oleh tatapan kagum dan senyum bahagia dari teman-teman dan keluarga, aku merasa seolah-olah dunia ini begitu sempurna. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kami hari itu, atau setidaknya, begitulah yang kami pikirkan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah pesta pernikahan kami. Di sudut ruangan, seorang pengemis tiba-tiba muncul. Dia tampak lusuh dan kotor, mencolok di antara tamu-tamu yang berpenampilan rapi. Awalnya, dia hanya berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Ketika tamu-tamu mulai menyadarinya, suasana mulai heboh. Pamanku, yang selalu sigap, segera menyiapkan makanan untuk pengemis itu dan membawanya menjauh dari keramaian, berharap dia akan pergi dengan sendirinya. Namun, pengemis itu menolak untuk bergerak. Suara bisikan dan gumaman dari tamu-tamu mulai terdengar, membuat suasana semakin tegang. Pamanku mencoba mengusirnya dengan cara yang halus, tapi pengemis itu tetap bertahan. Semakin lama, semakin banyak tamu yang memperhatikan pengemis itu. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa terganggu. Aku dan istriku mulai merasa cemas. Khawatir tamu-tamu kami merasa tidak nyaman. Aku berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan acara, namun kejadian ini mengalihkan perhatian semua orang. Ketika pamanku mulai memaksa pengemis itu untuk pergi, tiba-tiba istriku berlari ke arah pengemis tersebut. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan air mata. Tanpa ragu, dia berlutut di depan pengemis itu dan memanggilnya, "Mama." Suasana menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Bukankah ibu istriku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Di pesta pernikahan kami, istriku menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia memeluk pengemis itu erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Aku berdiri terpaku, bingung dan penuh pertanyaan. Bagaimana bisa seorang pengemis disebut sebagai Mama? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu istriku? Istriku kemudian menarikku mendekat, dan dengan suara terisak dia berkata, "Panggil dia ibu mertua." Dalam kebingungan dan ketidakpastian, aku menuruti permintaannya. Aku mencium punggung tangannya dan memanggil pengemis itu, "Ibu mertua." Meskipun dalam hati aku penuh dengan ribuan pertanyaan. Saat kami berlutut di depan pengemis itu, suara bisikan dan gumaman dari tamu-tamu semakin keras. Namun, aku hanya fokus pada istriku dan pengemis tersebut. Istriku terus menangis dan memeluknya erat. Sementara pengemis itu tampak kebingungan namun kemudian matanya juga mulai berkaca-kaca. Akhirnya, setelah beberapa saat, istriku mengajak pengemis itu untuk duduk bersama aku dan orang tuaku di sudut ruangan. Kami mencoba untuk melanjutkan pesta, meskipun hati kami masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Tamu-tamu mulai berbisik dan bertanya-tanya tentang siapa wanita itu. Namun aku dan istriku tahu bahwa kami harus menjaga suasana pesta tetap berjalan. Ketika pesta berakhir dan tamu-tamu mulai pulang, kami membawa pengemis itu ke ruang tamu yang lebih tenang. Istriku mulai menceritakan semuanya kepada kami, sementara pengemis itu duduk diam di sampingnya. Rupanya pengemis itu bukanlah ibu kandungnya, melainkan seorang wanita yang pernah menyelamatkannya ketika dia masih kecil. Ketika ibunya meninggal lebih awal, istriku menjadi suka menyendiri dan menunjukkan gejala autisme. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain, dan selalu bersembunyi di pojok. Suatu hari, saat dia dibuli oleh beberapa siswa laki-laki, pengemis itu datang menolongnya dan mengusir anak-anak nakal itu.
Sejak hari itu, istriku sering bertemu dengan pengemis itu dan mengobrol. Mereka menjadi dekat, dan istriku mulai menganggapnya sebagai ibu. Pengemis itu sendiri memiliki seorang anak perempuan yang telah meninggal. Akhirnya, dia hidup sebagai seorang pengemis. Istriku bercerita dengan mata yang berkaca-kaca, mengingat setiap detail dengan jelas. Bagaimana pengemis itu memberinya pelukan hangat saat dia merasa sendirian, bagaimana dia selalu ada di sana untuk mendengarkan ceritanya, dan bagaimana dia memberikan kasih sayang yang hilang setelah ibunya meninggal. Ia menganggap bahwa pengemis itu adalah orang yang paling berarti dalam hidupnya setelah kepergian ibunya. Ketika istriku masih kecil, dia sering merasa kesepian dan terasing karena kehilangan ibunya. Dia merasa dunia ini tidak adil, dan setiap hari adalah perjuangan untuknya. Namun, setiap kali bertemu dengan pengemis itu, dia merasa lebih baik. Pengemis itu memberinya harapan dan kekuatan untuk menghadapi hari-harinya yang sulit. Istriku ingat bagaimana pengemis itu selalu ada di tempat yang sama setiap hari, duduk di sudut jalan dengan senyum yang ramah. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari mimpi-mimpi istriku hingga kenangan masa kecil pengemis itu. Pengemis itu menjadi teman yang setia, ibu yang pengasih, dan pelindung yang bisa diandalkan. Ketika pengemis itu menceritakan kisah hidupnya, istriku merasa semakin terhubung dengannya. Dia mendengar tentang kehilangan anak perempuan pengemis itu, tentang bagaimana keluarganya meninggalkannya, dan bagaimana dia harus hidup di jalanan. Istriku merasakan empati yang mendalam dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan membantu pengemis itu. Namun, ketika istriku beranjak dewasa dan semakin sibuk dengan kehidupannya, dia kehilangan kontak dengan pengemis itu. Meskipun begitu, kenangan tentang pengemis itu selalu ada di hatinya. Ketika kami merencanakan pernikahan kami, istriku berharap bahwa pengemis itu bisa hadir dan menyaksikan kebahagiaannya. Mendengar cerita tersebut, hatiku dipenuhi dengan rasa haru dan kagum. Aku menyadari betapa pentingnya pengemis itu bagi istriku, dan aku merasa beruntung bisa mengenalnya. Akhirnya kami sepakat untuk merawat pengemis itu dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Kami membawa pengemis itu ke rumah kami, memberinya tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan perawatan medis yang dia butuhkan. Kami juga berusaha untuk memberinya dukungan emosional dan psikologis, agar dia bisa pulih dari trauma masa lalunya. Kami ingin memastikan bahwa dia merasa dicintai dan dihargai, seperti halnya dia mencintai dan menghargai istriku. Ketika menjalani hari-hari bersama, kami belajar banyak tentang arti dari keluarga dan kasih sayang. Kami menyadari bahwa keluarga tidak hanya tentang ikatan darah, tetapi juga tentang ikatan batin. Pengemis itu menjadi bagian penting dari keluarga kami, dan kami tidak akan pernah membiarkannya hidup di jalanan lagi. Setelah pesta pernikahan yang sedikit menggegerkan, aku mulai menata kehidupan baru dengan istriku bersama ibu mertua yang tak terduga ini. Kami mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya yang penuh kepedihan. Ibu mertuaku, yang sekarang kami panggil sebagai Ama, membuka diri tentang kisah hidupnya yang penuh liku. Ama bercerita bagaimana dia kehilangan anak perempuannya dalam sebuah kecelakaan tragis. Anaknya, satu-satunya harapan dan kebahagiaannya, meninggal dunia ketika masih sangat muda. Kehilangan ini menghancurkan hidupnya, membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Keluarganya, yang tidak tahu bagaimana cara mendukungnya, akhirnya merasa lelah dan meninggalkannya. Dia terdampar di jalanan, mencoba bertahan hidup dengan cara apapun yang dia bisa. Meskipun hidup sebagai pengemis, Ama tetap memiliki hati yang besar. Dia selalu berusaha membantu siapa saja yang membutuhkan, terutama anak-anak yang terlantar. Ketika dia bertemu dengan istriku yang masih kecil, dia melihat bayangan anak perempuannya sendiri. Dia memberikan kasih sayang yang dia miliki kepada istriku, berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan yang hilang dari hidupnya. Mendengar semua itu, aku merasa begitu tersentuh. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup Ama selama ini. Namun, aku juga merasa bangga memiliki ibu mertua yang begitu kuat dan penuh kasih sayang sepertinya. Aku berjanji pada diri sendiri untuk selalu menjaga dan merawatnya, serta memberikan kehidupan yang layak baginya. Kami menyiapkan kamar yang nyaman untuknya di rumah kami, lengkap dengan semua yang dia butuhkan. Kami juga mulai mencari bantuan profesional untuk membantunya pulih dari trauma masa lalu. Setiap hari adalah proses penyembuhan, baik bagi Ama maupun bagi kami sendiri. Istriku menghabiskan banyak waktu bersama Ama, mengobrol, mengenang masa lalu, dan saling berbagi perasaan. Mereka sering duduk di taman belakang rumah, menikmati sinar matahari pagi sambil bercerita. Aku sering melihat mereka tertawa bersama,
Sebuah pemandangan yang membuat hatiku hangat. Koneksi mereka begitu kuat, lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak, tetapi juga sebagai dua jiwa yang saling memahami dan mendukung. Kami sering berjalan-jalan di taman, mengunjungi tempat-tempat yang dia suka, dan mencoba mengenal lebih jauh tentang kehidupannya. Kami mendapati bahwa Ama memiliki banyak cerita menarik dan kebijaksanaan yang berharga. Dia mengajarkan kami banyak hal tentang kehidupan, tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Kami juga memperkenalkan Ama kepada teman-teman dan keluarga besar. Awalnya, mereka terkejut mengetahui latar belakang Ama, namun dengan cepat menerima dan mencintainya. Mereka melihat betapa pentingnya Ama bagi kami, dan mereka juga ingin memberikan dukungan kepadanya. Dengan dukungan dari Ama, kami mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Kehidupan tidak lagi hanya tentang kami berdua, tetapi juga tentang bagaimana bisa membuat Ama bahagia. Kami merasa terinspirasi oleh kisah hidup Ama, dan ingin melakukan sesuatu yang bermakna untuk menghormati perjuangannya. Akhirnya kami memutuskan untuk memulai sebuah proyek sosial, sebuah yayasan yang bertujuan membantu orang-orang yang kurang beruntung seperti Ama. Yayasan ini menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, dan dukungan psikologis bagi para tunawisma. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, dan kami ingin memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Tanpa disangka, proyek ini berkembang dengan pesat. Kami mendapat dukungan dari banyak pihak, mulai dari teman-teman, keluarga, hingga masyarakat luas. Kami melihat banyak perubahan positif dalam kehidupan orang-orang yang kami bantu. Mereka tidak hanya mendapatkan bantuan fisik, tetapi juga dukungan emosional yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Melihat senyum di wajah mereka memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kami. Ama sangat terlibat dalam proyek ini. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi paling sulit, masih ada harapan dan kasih sayang. Dia sering berbicara dengan para tunawisma, memberikan dukungan dan nasihat dari pengalaman hidupnya sendiri. Kehadirannya memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka yang sedang berjuang. Kami juga belajar banyak dari para tunawisma yang kami bantu. Mereka mengajarkan kami tentang ketangguhan, tentang bagaimana bertahan dalam keadaan yang paling sulit, dan tentang pentingnya memiliki harapan. Setiap hari adalah pelajaran baru bagi kami, dan kami merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan masih banyak yang harus kami lakukan. Namun, kami siap menghadapi semua tantangan yang ada. Kami merasa kuat karena kami memiliki satu sama lain. Kehidupan kami sekarang penuh dengan makna dan tujuan. Kami merasa bahagia karena bisa membantu orang lain. Dan kami merasa bersyukur karena memiliki keluarga yang penuh kasih. Kami berjanji untuk selalu menjaga ibu, memberikan yang terbaik bagi dia, dan terus menyebarkan cinta dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Meski kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan kehadiran ibu dalam hidup kami, perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Mengelola yayasan dan memberikan bantuan kepada para tunawisma membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah masalah keuangan. Meskipun kami mendapat banyak dukungan dari masyarakat, mengelola yayasan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kami harus mencari cara untuk mendapatkan dana lebih banyak, agar bisa terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami mulai mengadakan acara penggalangan dana, bekerja sama dengan berbagai organisasi, dan mencari sponsor yang bersedia mendukung misi kami. Tidak hanya itu, kami juga harus menghadapi masalah logistik. Mendistribusikan makanan dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi para tunawisma memerlukan koordinasi yang baik. Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi, namun kadangkala kami merasa kewalahan. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, kami selalu menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan yang datang. Selain itu, kami juga harus menghadapi tantangan emosional. Banyak dari para tunawisma yang memiliki masalah mental dan trauma yang mendalam. Membantu mereka pulih memerlukan kesabaran dan keahlian khusus. Kami bekerja sama dengan para psikolog dan konselor untuk memberikan dukungan terbaik yang mereka butuhkan. Melihat mereka perlahan-lahan bangkit dan memulai hidup baru memberikan kepuasan tersendiri bagi kami. Salah satu momen yang paling menyentuh dalam perjalanan kami adalah ketika ibu mulai membuka diri lebih banyak tentang masa lalunya. Dia bercerita tentang hari-hari sulit yang dia alami setelah kehilangan anak perempuannya. Betapa beratnya hidup di jalanan, bertahan dari satu hari ke hari berikutnya tanpa jaminan makanan atau tempat tinggal yang layak.
Namun, di tengah kesulitan itu, dia selalu berusaha untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Ama mengajarkan kami bahwa kasih sayang adalah yang terpenting. Ketika dia menolong istriku yang masih kecil, dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia hanya ingin memberikan sedikit kebahagiaan dan rasa aman kepada seorang anak yang kesepian. Kasih sayang yang tulus ini yang akhirnya membawa kami semua bersama, menciptakan keluarga yang kuat dan penuh cinta. Kami belajar untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain, tanpa mengharapkan balasan. Kami percaya bahwa setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Melalui yayasan kami berusaha menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang, berharap bisa menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, kami mendapatkan semakin banyak dukungan dari komunitas. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah kami, dan ingin ikut serta dalam misi kami. Mereka memberikan sumbangan, waktu, dan tenaga mereka untuk membantu para tunawisma. Kami merasa sangat terharu melihat begitu banyak orang yang peduli dan ingin membuat perbedaan. Kami juga mulai bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi lain yang memiliki visi yang sama. Bersama-sama, kami merancang program-program yang lebih efektif untuk membantu para tunawisma. Kami mendirikan pusat pelatihan kerja, menyediakan layanan kesehatan gratis, dan memberikan pendidikan kepada anak-anak tunawisma. Kami percaya bahwa dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk memulai hidup baru. Ama menjadi simbol dari semua ini. Kehadirannya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dia sering berbicara di acara-acara komunitas, berbagi kisah hidupnya dan memberikan motivasi kepada orang-orang. Dia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa sulit hidup, selalu ada harapan dan kesempatan untuk berubah. Kehidupan kami kini lebih harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Ama semakin sehat dan kuat, baik secara fisik maupun mental. Dia menikmati setiap momen yang dia habiskan bersama kami, terutama waktu-waktu bersama cucu-cucunya. Dia sering mengajari mereka tentang kehidupan, memberikan nasihat yang bijaksana, dan berbagi cerita-cerita indah dari masa lalunya. Kami juga belajar banyak dari Ama. Dia mengajarkan kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami miliki, untuk selalu melihat sisi positif dalam setiap situasi, dan untuk selalu berusaha membantu orang lain. Nilai-nilai ini kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami berusaha untuk menularkannya kepada anak-anak kami. Kami menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memberikan segalanya yang kita bisa. Kehadiran Ama dalam hidup kami memberikan kami perspektif baru tentang arti sejati dari keluarga dan kasih akung. Kami merasa diberkati memiliki dia sebagai bagian dari keluarga kami, dan kami berjanji untuk selalu merawat dan menghargainya. Kisah kami berlanjut dengan mimpi dan harapan baru. Kami berencana untuk memperluas yayasan kami, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kami ingin membangun pusat rehabilitasi yang lebih besar, mendirikan sekolah bagi anak-anak tunawisma, dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi mereka. Kami percaya bahwa dengan memberikan mereka kesempatan, mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik. Kami juga berencana untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan kami. Kami ingin berbagi kisah kami dengan dunia, berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan kebaikan. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta dan kasih akung bisa mengatasi segalanya, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Namun, dengan dukungan dari satu sama lain dan komunitas kami yakin bahwa kami bisa melaluinya. Kami berkomitmen untuk terus berjuang, memberikan yang terbaik, dan menyebarkan cinta kepada mereka yang membutuhkan. Kisah kami adalah bukti bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada harapan. Dalam setiap kesedihan, selalu ada kebahagiaan yang menunggu. Kami percaya bahwa selama kita saling mendukung dan mencintai, tidak ada yang tidak bisa kita capai. Dan dengan semangat ini, kami menatap masa depan dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.